undangan bisa diam agar acara kita ini lebih hikmah. Jadi sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mengajak seluruh relawan yang dari awal pembangunan pondok ini sampai selesainya untuk hadir di atas panggung. Mungkin selama ini orang hanya mengenal Pak Ali. Terlalu egois rasanya Pak Ali tampil sendiri, padahal yang berjuang adalah orang-orang yang selama ini sudah berkeringat, sudah membuang hatinya untuk pesantren ini. Jadi relawan saya minta untuk bisa naik ke panggung. Silakan teman-teman relawan, usaha kita semua. Inilah ujung-ujung tombak pembangunan pesantren ini. Silakan. Dan artis-artis, ada arsitek yang harus begadang menyelesaikan gambar pondok kita ini tanpa harus dibayar, semua relawan. Ibu-ibunya mana? Ibu-ibunya mana? Coba ibu-ibu. Ibu-ibu, ayo, naik. Naik. Naik ibu yang sudah benar. Mereka tidak punya jabatan, tapi ikhlas untuk pesantren. Mana Haji Rusdi mana? Ada ibu ketua majelis tadi. Ya tadi. Kalau dibandingkan kamu mau hidup amal, mungkin jauh mana lebih tinggi derajatnya dibanding saya. Saya mungkin karena ada jabatan sebagai ketua yayasan, tapi beliau tanpa jabatan mau bekerja, malah harus turun dalam bendera dengan seragam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Wali Kota Parepare Bapak Haji Tasmin Hamid SDMN. Allah tidak buta. Saya masih ingat pada saat peletakan batu pertama di pondok pesantren ini, satu-satunya calon wali kota yang hadir di sini. Begitu ajalnya Allah, alhamdulillah hari ini beliau juga yang terpilih untuk meresmikan pondok pesantren ini dengan jabatan wali kota Parepare. Yang saya hormati Bapak Kapolres, dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Kapolres Parepare. Insya Allah mungkin kami hanya kontrol dari belakang, nyokong dari belakang. Salawat beserta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW
Nabi yang semua kita harap sapaannya yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insyaallah di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya inilah wajah-wajah Bapak Ibu yang telah berjuang selama ini untuk membangun dari nol hingga sekarang sampai peresmian pada pagi hari ini. Tentunya kami sama-sama mendoakan semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan selalu, panjang umur selalu, agar sama-sama kita kembali lagi berjuang untuk membangun pondok pesantren. Yang kami hormati segenap pejabat-pejabat yang sempat hadir pada siang hari. Pertama-tama kami ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala disertai junjungan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat taufik inayahnya lah sehingga pada siang hari ini sempatlah kita bersama-sama bertatap muka, bersilaturahim dalam rangkaian acara pengeresmian pesantren Al-Milas Ujung Lara, Kecamatan Soreang, tingkat Kota Palembang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi sambutan mewakili donatur di Pondok Pesantren Al-Milas ini, Ibu Hajah Yelia Jamaludin. Acara selanjutnya yaitu adalah pemutaran video profil pesantren Al-Milas Kota Parepare. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk tetap tenang dan tetap khusyuk dan tentunya menyaksikan inilah dia profil Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Di tengah dunia yang dilanda pandemi, di saat segala harapan seakan terpuruk, di sanalah sebuah perjuangan dimulai. Sebuah mimpi yang hampir mustahil, namun dengan izin Allah, itu menjadi nyata. Pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2021 pukul 10, sebuah tanah seluas 2 hektar dibebaskan untuk menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak bangsa. Sebuah langkah besar dalam masa-masa yang penuh ketidakpastian, saat dunia sedang terperangkap dalam pandemi. Namun, tantangannya bukan hanya tanah itu. Waktu berjalan cepat. Pembayaran 2 miliar harus dilunasi dalam 2 bulan. Jika tidak, semuanya akan batal. Dalam kondisi serba terbatas, mereka berjuang, namun Allah memberikan jalan. Dalam kesulitan, pengurus pesantren memberikan segala yang mereka punya. Ada yang rela memberikan kendaraan pribadinya, yang lain melepaskan harta mereka demi sebuah impian besar untuk masa depan generasi penerus.
100 meter tanah dengan harga 1,8 juta per meter. Nilai yang tak terbayangkan. Namun, berkat pengorbanan yang luar biasa, 2 miliar itu akhirnya dapat dibayar. Tidak ada yang mustahil jika Allah bersama kita. Namun, perjuangan ini tidak hanya tentang pengurus, relawan, reliwan yang dengan penuh dedikasi turun langsung ke jalan-jalan, mengetuk pintu rumah, melepaskan malu demi mengumpulkan dana. Tidak ada yang mudah. Mereka harus menghadapi penolakan, cacian, dan hinaan. Tetapi satu tujuan mereka, untuk memastikan pesantren ini berdiri kokoh. Bahkan artis Bugis dengan cinta terhadap tanah kelahiran dan agama, turut serta dalam konser amal, menggalang dana dengan penuh semangat. Mereka memberi bukan hanya karena mereka bisa, tetapi karena mereka tahu ini adalah amal jariah yang takkan terhenti meskipun dunia berubah. Di setiap sudut tanah ini ada pengorbanan. Tukang-tukang yang bekerja tanpa kenal lelah dengan biaya 20 juta per 10 hari. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun.
puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita hadir di pondok pesantren Al-Ikhlas yang tadi kita melihat sejarahnya luar biasa. Sama dengan namanya, kenapa ini pondok pesantren bisa terbangun? Karena berangkat dari keikhlasan Bapak Ibu yang tadi tampil di depan kita. Begitu pula salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, bagi Nabi sudah kepada kita semua. Sama-sama kita muliakan, membawa ceramah insyaallah Menteri Duta Kiai Haji Ma'ruf Amin dan jauh-jauh dari Sulteng. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di Parepare. Hadir juga Kepala Dinas Perpustakaan, apa lagi namanya? Wasis. Yang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini terus terang saya tadi terharu melihat mulai dari sambutan Pak Ketua, kemudian dan memang kalau orang Parepare sering ketemu di lampu merah, malam biasa ngobrol-ngobrol di warkop, kafe, mereka dengan bulannya, sehingga asli keringat tinggal kemudian luar biasa membangun pesantren yang saya katakan bahwa itu terlalu cepat hasilnya, ya karena seizin Allah dan dengan keikhlasan semua pengurus melalui Pak Ketua dan seluruh relawan dan kemudian masyarakat, sehingga 3,5 tahun itu waktu yang sangat cepat untuk menghasilkan pesantren yang bergaya luar biasa. Tentu atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya, dan ini juga sesuai dengan motto pemerintah, Parepare adalah kota ulama, kota santri, dan alhamdulillah hari ini pondok pesantren ini terbangun. Tentu kita berharap sinergi antara pemerintah dengan yayasan itu tentu menjadi hal yang wajib dimaksimalkan ke depan. Tapi biar bagaimanapun terus terang Pak, kemarin kami baru penerimaan anak sekolah. Biasanya targetnya 2.500 anak SD dengan SMP, tapi ternyata sekarang ini setiap tahun nomornya turun terus, jadi 2.300, 2.200, hari ini kurang lebih 2.200. Artinya apa? Masyarakat Kota Parepare itu lebih cenderung sekarang menyekolahkan anaknya di pesantren atau di SDIT, SMP, atau yang berhubungan dengan agama dibanding dengan sekolah umum. Karena memang ya ini juga menjadi menjadi koreksi untuk pemerintah dan pemerintah, karena sebenarnya itu tentu ada hal yang nilai plusnya. Kenapa ketika saya masuk ke dalam pesantren? Kalau di sekolah-sekolah sekarang yang peminatnya ya tidak menutup kemungkinan, karena masyarakat Kota Parepare mau melihat anaknya baru SD sudah tahu di mengaji, sudah tahu nih ada nih ayat, ada nih surah dihafal. Nah kalau masuk SD umum biasanya mereka belum mengenal itu. Itu juga yang menjadi pemicu sehingga kenapa masyarakat Kota Parepare lebih cenderung menyekolahkan anaknya kepada sekolah-sekolah yang mempunyai nilai plus pembelajaran agama yang maksimal di dalam sekolah ini. Oleh karena itu sekali lagi selamat, mudah-mudahan pesantren ini sebenarnya baru langkah awal yang kedua. Ini langkah awal meletakkan fondasi, meletakkan sebuah bangunan yang megah. Tentu kita berharap ke depan pesantren ini, dan yang saya tidak percaya dengan keikhlasan Pak Ketua dengan seluruh relawan masyarakat yang ada di sini, yakin dan percaya pesantren ini nantinya akan mencetak hafiz-hafiz, alim-alimah yang nantinya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Parepare. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, selamat pemerintah ucapkan selamat. Semoga pesantren ini terus berkembang, dan insya Allah sinergi antara pemerintah tentu menjadi hal yang
penting untuk kita lakukan. Mudah-mudahan nanti pemerintah, kami bersama Pak Irmanto bisa juga memberikan kontribusi pesantren ini, apapun nanti namanya. Nanti kita lihat di mana kita bertanya pemerintah memberikan kontribusi. Mungkin itu. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang telah dihormati oleh ketua yayasan. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini merupakan suatu hal yang sangat mendapatkan suatu kemuliaan, utamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bersama-sama berusaha untuk menegakkan dan membangun agama yang telah diperintahkan kepada Rasulullah SAW dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh relawan dan seluruh jamaah dan masyarakat yang berada di sekeliling kota Parepare.
secara simbolis penyerahan tanah wakaf. Alhamdulillah, tentunya penyerahan dari pemilik tanah tentunya diserahkan secara simbolis kepada kepala atau ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Tentunya tanah ini insya Allah akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk santri-santri kita ke depannya untuk menunjang proses belajar mengajar. Silakan secara simbolis dilakukan penyerahan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Bapak donor yang telah menyumbangkan tanah wakafnya untuk pesantren kita hari ini. Dan selanjutnya Ibu Haja ini, bismillah, semoga membawa berkah untuk ibu dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Jadi alhamdulillah hari ini kita mendapat tambahan satu tanah wakaf. Masya Allah, dari Ibu Haji ini kurang lebih 5.000 meter persegi. Terima kasih pada keluarga Ibu Haji ini yang telah mempercayai kepada kami Yayasan Al-Ikhlas untuk mengelola tanah wakafnya. Insya Allah semoga apa yang Ibu yang memberikan akan menjadi amal jariah buat keluarga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia memohon berdoa semoga sebelum kita keluar dari gedung ini hutang-hutang kita bisa lunas hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 305 juta utang kita. Kabeh perlu dibuka, ya silakan.